Tim gabungan dari TNI AL, BNN, dan Bea Cukai berhasil mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu seberat 2 ton di perairan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Sabu dengan nilai fantastis tersebut diangkut oleh kapal MT Sea Dragon Tarawa yang diawaki oleh 6 orang. Kepala BNN RI Komjen Martinus Hukom juga turut hadir untuk memantau langsung pengamanan barang bukti narkoba. Adapun pengungkapan kasus ini disebut paling besar sepanjang sejarah pemberantasan narkotika di Indonesia. Jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing akan melaporkannya secara lengkap untuk Anda. Selamat petang, Beres. Baik, selamat petang rekan Baik. Siska. Baik, Beres, bisa dijelaskan bagaimana penyelundupan narkoba sebanyak 2 ton ini bisa terungkap? Ya, baik rekan. Jadi memang dalam sebulan terakhir pemberantasan narkoba di Batam menjadi sorotan nasional bahkan dunia. Pertama di pekan lalu ada 2 ton ditangkap Angkatan Laut. Nah, kemudian menyusul sepekan kemudian dalam hal ini narkoba hasil penindakan tim gabungan yang dalam hal ini Des ataupun diri sektornya BNN. Nah, tadi proses konferensi pers ataupun ungkap kasus dilakukan di dermaga Bea Cukai Batam, tepatnya di Tanjung Uncang. Nah, sabu dengan jumlah berat 2 ton dihadirkan ataupun dijajarkan di atas meja ungkap kasus. Tadi sejumlah petinggi pemerintah pusat, Kepala BNN RI, Sekretaris Menpol Hukam, Kepala BIN, dan jajaran instansi pemerintah pusat turut hadir untuk menyaksikan konferensi pers tersebut. Begitu, rekan. Baik, Beres. Lalu tadi ada 6 awak yang ditangkap terkait penyelundupan ini. Apakah seluruhnya ini warga negara Indonesia, Beres? Baik, jadi saya informasikan bahwa penangkapan sabu seberat 2 ton ini dilakukan pada 21 Rabu 21 maksud kami 21 Mei pekan lalu di perairan Tanjung Balai Karimun ataupun mendekati lepas laut JE jalur perairan internasional. Satu kapal MT Tarawa berbendera Indonesia ini mengangkut ataupun memuat 2 ton sabu. Nah, dalam operasi gabungan yang berlangsung malam itu, ini berhasil diungkap tim gabungan TNI AL, Bea Cukai DCBC ataupun Kanwil Kepulauan Riau, dan BNN begitu. Nah, dari lokasi diamankan satu kapal ini hingga akhirnya ditarik ke perairan Batam. Nah, setelah dilakukan proses perhitungan, dari dermaga dibawa ke kamp BNN Provinsi Kepulauan Riau, hasil perhitungan ada 2 ton sabu begitu. Kayak tadi dilakukan kasus. Nah, dari dalam kapal tersebut diawaki 6 ABK. ABK ada 4 berkebangsaan Indonesia, mereka HS, LC, PR, dan RH. Sementara 2 ABK lainnya merupakan berkebangsaan Thailand begitu. Begitu rekan. Baik, Beres. Lalu apa peran dari masing-masing ABK tersebut, Beres? Dan apakah narkoba ini seluruhnya diedarkan di Indonesia saja atau juga negara-negara lain? Nah, baik rekan. Informasi dari Kepala BNN RI tadi saat ungkap kasus Komjen Pol Martinus Hukom menyampaikan bahwa 6 orang ABK ini, 4 Indonesia dan 2 warga negara Thailand, merupakan dikendalikan salah seorang diduga menjadi bandar uh, bernama Cancai begitu. Yang bersangkutan ini merupakan WNA asal Myanmar gitu. Nah, hasil penyelidikan bahwa komunikasi awal dari para tersangka ini, komunikasi mengerucut ke satu orang yang diketahui bernama Cancai. Saat ini keberadaannya di Myanmar. Gitu. Polisi sudah melakukan operasi gabungan intelijen untuk berhasil menangkap dan menyelidiki pelaku ini. Tim Interpol dan PPATK juga sudah menelusuri apakah ada aliran-aliran proses keuangan begitu. Nah, jadi informasinya bahwa ini dikendalikan oleh salah seorang WNA yang berada di Myanmar, rekan. Jadi peredarannya memang ditargetkan untuk wilayah Indonesia. Baik, Ya, lalu rekan.
Baik, lalu untuk di Indonesia sendiri, apakah BNN sudah mengetahui siapa yang menerima atau mengoperasionalkan atau mengendalikan narkoba-narkoba yang dikirim dari pengendali yang ada di Myanmar ini? Nah, baik rekan, untuk menjawab informasi tersebut tadi Kepala BNN masih menyampaikan bahwa hal ini masih dalam penyelidikan. Namun yang pasti bahwa perairan Provinsi Kepulauan Riau ini sangat rentan dan strategis untuk jalur penyelundupan tidak hanya narkoba, juga barang-barang lainnya. Dan ini masih dalam proses penyelidikan pihak tim gabungan yang telah dibentuk dalam hal ini. Nah, untuk barang bukti narkoba 2 ton ini nantinya dipastikan pekan depan akan dilakukan proses pemusnahan dan disaksikan masyarakat, katanya begitu. Nah, untuk memastikan ulang bahwa 2 ton sabu ini tidak tertukar ataupun seperti hal yang beberapa belakangan ini kerap tertukar begitu ya, akan dilakukan uji laboratorium kembali sehingga barang bukti ini dipastikan nantinya akan dimusnahkan. Saat ini narkoba masih di dermaga namun akan dibawa kembali ke kantor BNN Provinsi Kepulauan Riau. Sekian informasi rekan. Baik, lalu adakah informasi sudah berapa lama sindikat ini beraksi, Beres? Nah, baik. Untuk informasi, sindikat ini memang jaringan peredaran narkotika internasional di wilayah Kepulauan Riau ini tak pernah putus, begitu. Masih saling berkaitan. Nah, dalam hal ini, tim gabungan masih terus melakukan upaya pendalaman. Nah, untuk memutus peredaran ini harus dilakukan pengusutan dari akar, kata Pak Kepala BNN. Jadi masih dalam proses penyelidikan untuk lebih jauh untuk mengungkap ini, katanya. Baik, barang bukti yang diamankan ini cukup fantastis, jumlahnya ada 2 ton, lalu bagaimana dengan penjagaannya saat ini, Beres? Baik, untuk barang bukti tadi memang masih dilakukan penjagaan ketat ya. Ada dari tim Brimob, ada juga dari Angkatan Laut. Nah, di dermaga kapal barang bukti Sidra Kontarawa juga dijaga tim gabungan di lokasi dermaga ya. Ya rekan. Baik, Beres, apakah ada informasi lagi yang bisa Anda sampaikan terkait dengan kasus pengungkapan narkoba 2 ton ini? Ya, mungkin informasi yang kita peroleh masih sejauh ini demikian rekan. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Batam, Beres Lumban Tobing. Selamat bertugas kembali. Ton lebih, tadi saya sudah jelaskan tadi, bisa nanti boleh dicek lagi, 2.115.130 gram. Itu dengan plastiknya kita timbang. Bapak selain upah mereka? Upah mereka itu gaji per satu trip itu mereka diberi upah kurang lebih 24 juta atau 50.000 baht. Tapi ada bonus 3.000 US dollar, artinya sekitar 50 juta rupiah. Itu satu kali satu trip. Bapak, berarti selain barang bukti ini adakah uang yang disita juga, Pak? Kita tidak menyita. Kita sedang mengecek pola transaksi mereka ya, apakah dia lewat nomor rekening. Mudah-mudahan lewat nomor rekening sehingga kita bisa melihat apa namanya jejaring transaksi alur keuangannya. Tanya dong. Pak, satu lagi Pak. Buat kawan hari nangkap lagi ya BNN ya. Baru nangkap lagi ya. Mohon izin untuk teman-teman. Kita semua tidak akan main-main terhadap barang bukti yang mempunyai nilai yang cukup tinggi. Saat itu sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.